Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat atas nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad la haula wala quwata illa billahil azim amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu kita Bapak Rahma Wijaya Kusuma, Mister Sosial, rekan-rekan mahasiswa BPI STAI Bumi Sadampari yang berbahagia. Puji besar syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan ini kita semua masih beriman kesehatan sehingga kita sama-sama mendapat melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan rahmat dan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan masa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada itu salat iring salam mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tetap tercurahkan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, pada sahabat, ikut sunnah beliau termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara mahasiswa BPI STAI Bumi Sadampari yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mempresentasikan dengan judul buku Modernisasi Pesantren dan Pemikiran Alternatif Pendidikan, baiklah saya akan jelaskan. Tapi sebelum itu juga, jadi saya ulangi sekali lagi, judul buku Modernisasi Pesantren dan Pemikiran Alternatif Pendidikan, tugas merangkum penerapan etika pada cabang ilmu lain yang masih dalam penerapan umat sosial manusia. Sebelum saya mempresentasikan sekali lagi modernisasi pesantren dan pemikiran alternatif pendidikan, baiklah akan kami jelaskan terlebih dahulu tentang arti etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang moral, seperti bagaimana orang seharusnya hidup dan berhubungan dengan orang lain, bagaimana orang mendefinisikan perbuatan yang benar dan yang salah, seperti apa yang dimaksud dengan hidup yang baik. Pada awalnya, etika termasuk cabang filsafat nilai atau aksiologi, namun sering diperluasan tema kajian dan perkembangan pemikiran para filsuf maksud kami di bidang etika. Kajian ini kemudian menjadi cabang tersendiri dalam filsafat. Baiklah, kami akan mempresentasikan dengan judul Modernisasi Pesantren dan Pemikiran Alternatif Pendidikan. Etika santri ketika di dalam dan di luar pesantren apakah sama ketika diterapkan? Etika santri ketika berada di dalam dan di luar pesantren dapat memiliki perbedaan. Ketika berada di dalam pesantren, santri diharapkan untuk menjadi aturan dan tata tertib yang berlaku di lingkup pesantren, seperti menghormati kiai dan ustadz, serta menjalani kehidupan kolektif dan mandiri. Mereka juga diharapkan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan ibadah dengan penuh ketaatan terhadap ajaran agama dan tata tertib pesantren. Sementara ketika berada di luar pesantren, santri diharapkan untuk tetap mempertahankan etika yang mereka pelajari di pesantren, seperti sikap menghormati sesama, kemandirian, dan ketaatan terhadap ajaran agama. Namun, di luar pesantren, mereka juga etika tersebut dalam konteks yang lebih umum dihadapkan
mereka juga dihadapkan dan mereka juga dihadapkan pada lingkungan yang lebih luas dan beragam, sehingga mereka perlu menerapkan etika tersebut dalam konteks yang lebih umum, termasuk dalam interaksi dengan masyarakat luas dan dalam kegiatan sehari-hari di luar pesantren. Dengan demikian, meskipun prinsip-prinsip etika yang diterapkan di dalam dan di luar pesantren memiliki kesamaan, namun konteks dan tuntutan lingkungan di dalam dan di luar pesantren dapat mengaruhi cara santri menerapkan etika tersebut. Selanjutnya, meskipun prinsip-prinsip etika yang diterapkan di dalam dan di luar pesantren memiliki kesamaan, namun konteks dan tuntutan lingkungan di dalam dan di luar pesantren dapat mengaruhi cara santri menerapkan etika tersebut. Pedoman pembinaan pondok pesantren Islam dalam perspektif sosiologi budaya. Dan selanjutnya, apakah etika benar-benar diterapkan di daerah pesantren dan modernisasi menjadi penghalangnya? Penerapan etika di daerah pesantren tidak selalu menjadi penghalang dalam proses modernisasi. Sebaliknya, pesantren dapat memainkan peran penting dalam modernisasi pendidikan dengan memadukan nilai-nilai etika dengan perkembangan zaman. Dalam modernisasi zaman pesantren yang menerapkan etika secara konsisten dapat menjadi basis yang kuat untuk memodernisasi sistem, teknologi, dan metode pendidikan dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional yang baik sambil mengadopsi teknologi dan metode pembelajaran yang lebih modern. Dengan demikian, penerapan etika di pesantren tidak selalu menjadi penghalang, tetapi dapat menjadi landasan yang kuat untuk memodernisasi pendidikan di daerah pesantren. Sejauh mana pengamalan etika dalam daerah pesantren dan moderasinya maksud kami, pengamalan etika dalam daerah pesantren dan moderasinya maksud kami dapat dilihat dari upaya pesantren dalam memadukan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan zaman. Pesantren menerapkan etika dengan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan keagamaan dalam pendidikan sambil mengadopsi teknologi dan metode pembelajaran yang lebih modern. Pesantren juga menerapkan prinsip-prinsip seperti kebebasan terpimpin, kolektivitas, dan mengatur kegiatan bersama sebagai bagian dari penerapan etika dalam budaya pesantren. Selain itu juga, modernisasi pendidikan pesantren juga merupakan upaya untuk menciptakan lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural yang lebih sejati sebagai konsep pendidikan masyarakat Indonesia baru. Modernisasi pendidikan pesantren juga mencakup revitalisasi paradigma pendidikan pesantren, menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan iman, menghilangkan maksud kami dualisme pendidikan, mereformasi sistem pendidikan, dan membuat kurikulum
yang lebih jelas. Dengan demikian, pengamalan etika dalam daerah pesantren dan moderasinya dapat dilihat dari upaya pesantren dalam memadukan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan zaman, serta dalam upaya modernisasi pendidikan pesantren untuk menciptakan lembaga pendidikan yang mempunyai identitas kultural yang lebih sejati. Berdasarkan kutipan yang diberikan kesimpulan dari maksud kami berdasarkan kutipan yang diberikan kesimpulan dari buku ini adalah bahwa pesantren memiliki peran penting dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren memegang identitas kultural yang sejati dan memiliki nilai-nilai universalitas Islam. Modernisasi sistem pendidikan pesantren merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang mandiri dan bebas dari pengaruh pendidikan Barat atau Eropa. Upaya modernisasi pendidikan pesantren di Indonesia khususnya diharapkan dapat menciptakan lembaga pendidikan yang memadukan keindonesiaan, keislaman, dan keilmuan. Rehabilitasi pesantren melibatkan pemahaman kebijakan, perencanaan, penghargaan, dan hukuman, evaluasi sistem termasuk maksud kami evaluasi sistem kendali dan transformasi kultur. Diperlukan perubahan dalam sistem pendidikan pesantren termasuk perencanaan, organisasi, staf, koordinasi, pelaporan, dan anggaran. Rehabilitasi juga melibatkan revolusi dalam pola pengajaran, kepemimpinan, dan lingkungan belajar, serta penyelarasan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Dalam upaya mengintegrasikan pendidikan Islam dengan ilmu pengetahuan modern, perlu dilakukan modernisasi pesantren dengan memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern, memperbaharui kurikulum, dan melakukan manajemen pengelolaan pendidikan yang baik. Ini akan membantu menciptakan generasi ulama yang memiliki pengetahuan yang kuat dan terintegralistis. Selanjutnya, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap etika di pesantren? Masyarakat memiliki beragam tanggapan terhadap etika di pesantren. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pesantren mampu menjaga dan mengajarkan etika yang baik kepada para santrinya, seperti kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, dan penghargaan terhadap sesama masyarakat. Juga melihat bahwa pesantren mampu mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang khas, seperti mampu mencetak generasi yang memiliki keimanan dan akhlak yang baik. Namun ada juga sebagian masyarakat yang memiliki pandangan kritis terhadap etika di pesantren. Mereka menyoroti beberapa kasus di mana terdapat pelanggaran etika yang dilakukan oleh pihak pesantren, seperti kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh para pengasuh pesantren atau kasus intoleransi terhadap paham agama lain. Pandangan kritis ini juga mencakup kekhawatiran terhadap kurikulum pendidikan di pesantren yang dianggap kurang mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Tanggapan masyarakat terhadap etika di pesantren dapat bervariasi tergantung pada pengalaman dan persepsi
Pengamalan. Maksud kami pengamalan dan persepsi masing-masing individu. Namun secara umum pesantren tetap dianggap sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membentuk etika moralitas generasi muda di Indonesia. Selanjutnya, pentingkah moderasi dalam etika? Moderasi dalam etika sangat penting karena dapat membantu individu untuk mencapai keseimbangan dalam perilaku dan tindakan mereka. Moderasi membantu seorang untuk menghindari perilaku ekstrim atau berlebihan serta mempromosikan sikap tengah dan bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan adanya moderasi, individu dapat menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri atau orang lain, serta dapat mempertahankan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Selain itu, moderasi juga dapat membantu dalam membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain, karena individu yang memiliki sikap moderat cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan lebih mampu untuk berkomunikasi secara efektif. Dengan demikian, moderasi dalam etika dapat membantu individu untuk menjalani kehidupan seimbang dan harmonis. Selanjutnya, pesantren menjadi sebab yang tepat dalam pendidikan etika. Pesantren menjadi sebab yang tepat dalam pendidikan etika karena pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moralitas individu. Pesantren tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai etika seperti kedisiplinan, kepatuhan, dan penghargaan terhadap sesama. Selain itu juga pesantren juga mendorong para santrinya untuk menjalani kehidupan yang seimbang antara aspek spiritual dan materi, serta mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, pesantren memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk etika dan moralitas generasi muda di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada sesuatu, mungkin ada hal kekurangan. Kami mohon maaf, dan insya Allah dalam presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.